Presiden Joko Widodo menyebutkan investasi hingga situasi perang di Gaza menjadi topik pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping. Tak hanya itu, pertemuan juga membahas peningkatan kerjasama investasi untuk baterai kendaraan listrik, pabrik suku cadang, kilang petrokimia, hingga halal center. Presiden Jokowi mendorong pembaruan protokol dan peningkatan kuota impor sarang burung walet, serta penambahan jenis ekspor seperti perikanan, pertanian, dan buah tropis. Selain menggelar pertemuan bilateral, kedua pemimpin juga menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman atau MOU kerjasama kedua negara. Mulai dari protokol produk perairan liar yang akan diekspor dari Indonesia ke China, hingga ada MOU kerjasama implementasi inisiatif pembangunan global. Selain itu ada MOU pertukaran pengalaman untuk tata kelola dan pembangunan berkelanjutan, serta pendalaman kerjasama kesehatan, hingga penguatan investasi dan kerjasama ekonomi. China bakal memasok 1 juta ton beras untuk membantu mengisi cadangan beras pemerintah di gudang Perum Bulog. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, Presiden Xi Jinping berkomitmen memenuhi kebutuhan 1 juta ton beras untuk Indonesia, sesuai dengan permintaan Indonesia. Memang China menempati posisi paling atas sebagai negara produsen beras terbanyak di dunia. Departemen Pertanian Amerika Serikat mencatat rata-rata produksi beras China mencapai 147,69 juta ton, disusul India dengan 125,04 juta ton, lalu ada Bangladesh dan Indonesia. Namun BPS telah mengoreksi potensi produksi beras nasional tahun ini menjadi 30,88 juta ton. Presiden Joko Widodo meminta kepada pengusaha untuk tidak lengah dalam tatanan perdagangan internasional. Dalam pembukaan Trade Expo Indonesia, Jokowi menyatakan, di tengah era globalisasi dan kompetisi yang semakin ketat, Jokowi meminta pengusaha Indonesia harus menjadi pelaku dalam rantai pasok global dan menguasai pasar. Tak hanya itu, Jokowi juga meminta Indonesia menggenjot ekspor ke pasar non-tradisional seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika. Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, Trade Expo Indonesia kali ini menjadi peluang bagi pengusaha untuk bertemu langsung dengan calon konsumen dan ditargetkan transaksi yang terjadi harus lebih besar dibandingkan tahun lalu karena pandemi telah berakhir. Kementerian Perdagangan menyebutkan bakal ada 187 nota kesepahaman yang akan ditandatangani. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan nota kesepahaman itu berasal dari 32 negara. Sejumlah negara menetapkan kebijakan bagi platform digital seperti Google dan Facebook agar para raksasa teknologi itu membayar konten berita yang didistribusikan di platformnya atau dikenal dengan aturan publisher right. Salah satunya Jerman yang berhasil membuat Google membayar perusahaan media hingga 3,2 juta euro atau setara 53 miliar rupiah per tahun. Tahun lalu, Korin Media telah meminta pembayaran 420 juta euro, namun akhirnya sepakat dengan besaran penawaran yang diberikan Google. Kesepakatan nilai kompensasi itu telah dilakukan antara Google dengan Korin Media, yaitu organisasi yang mewakili sejumlah perusahaan media internasional di negeri Panzer, mulai dari Set1, ProSieben, RTL, Axel Springer, dan CNBC. Meski begitu dilaporkan, kebijakan masih menunggu keputusan kantor paten Jerman. Sementara itu, negara lain yang punya aturan publisher right adalah Kanada. Namun Facebook akhirnya memblokir semua berita karena tak mau mengikuti Bill C-18. Aturan publisher right dilaporkan juga telah diteken di Australia. Laju ekonomi China pada kuartal 3 tahun 2023 tercatat tumbuh 4,9% secara tahunan, melampaui ekspektasi 4,4%.
Pertumbuhan ekonomi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, 6,3%. Adapun secara kuartalan, PDB China tumbuh 1,3%, meningkat dari periode sebelumnya 0,8%. Kondisi ekonomi negeri tirai bambu telah menunjukkan sejumlah tanda stabilisasi dalam beberapa pekan terakhir karena adanya dukungan pemerintah China. Aktivitas manufaktur secara bertahap meningkat, penurunan ekspor melambat, dan konsumsi rumah tangga kembali pulih. Tercatat produksi industri naik 4,5%, penjualan retail tumbuh 5,5%, dan investasi aset tetap naik 3,1% secara tahunan. Di sisi lain, sektor properti masih menjadi hambatan yang signifikan karena penjualan rumah terus turun dan meluasnya tekanan kredit di antara para pengembang.